channel saya Belajar Bersama Ian. Pada video ini saya akan mereview tentang sebuah alat, namanya itu HTB ya. HTB biasanya serinya itu juga HTB 3100. Nah ini dia ya, HTB 3100. Ini satu pasang ya. Kalau dulu saya beli segini tuh satu, dan kalau sepasang itu ada 2 box. Kalau sekarang sudah ada satu box, satu pasang ya. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk teman-teman, khususnya para pengusaha RT RW net, guna memperluas jaringan internet, jaringan hotspotnya khususnya, atau pelanggan rumahan yang jaraknya lebih dari 100 meter, bahkan lebih, nyampe beberapa kilo ya, tergantung HTB-nya gitu. Terus untuk fungsi utama dari HTB itu yaitu mengubah data ya, yang tadinya data itu dikirim melalui kabelan, lalu diubah ke optik dan berubah lagi ke kabelan gitu ya. Jadi kan kalau kabelan itu mengirim datanya melalui rambatan, merambat ya, si data itu merambat melalui tembaga kan dari kabelan itu. Nah lalu diubah ke cahaya ya, optik ya. Jadi si data itu diubah dari rambatan tembaga ke rambatan cahaya, lalu dirubah lagi ke rambatan tembaga gitu. Kurang lebih seperti itu sih menurut saya ya. Tapi saya belum bisa menjabarkan lebih jelas tentang fungsi utamanya. Tapi yang saya baca seperti itu kurang lebih. Jadi merubah data dulu dari tadinya kabelan ke optik cahaya ya, balik lagi ke kabelan gitu. Oke, ini alatnya. Untuk lebih jelasnya kita ganti kameranya ke depan. Oke teman-teman, nah ini dia ya, ini dusnya ya, fiber optic device, mereknya Netlink, HTB ya. HTB kalau teman-teman bisa menyebutnya sebagai konverter, ada juga yang menyebutnya HTB, itu sama saja ya, tergantung teman-teman menyebutnya apa. Itu kalau saya sesuai tulisan di sini saja, HTB serinya 3100 A/B, kurang dari 25 km berarti maksimalnya kayaknya sih. Ini gambaran jaraknya mungkin ya. Kita lihat dulu di sini sebelum ke alatnya ya. Di sini multimode wafer 2 km, tapi di sini 2 km ya. Gimana ini? Up to 25 km sampai single mode fiber, jadi fiber optik yang single core barangkali ya, kuat sampai 25 km gitu. Kalau pas header ya lebih seperti itu ya. Oke, ini sudah saya buka. Nah dari satu dus ini yang sekarang kita dapat satu pasang HTB dan adaptornya juga. Adaptornya ini 5 volt ya, 5 volt 2 ampere, gede adaptornya. Biasanya 0, berapa gitu. 5 volt 2 ampere ya, 5 volt 2 ampere. Seperti ini alatnya. Kalau tampak dari depan seperti ini ya, tidak ada perbedaan, nyaris sama. Sininya pun sama. Ini ada tutupnya gini ya kalau yang barunya. Nah lalu saya copot. Nah kalau HTB yang agak mahal sedikit mungkin ya, ininya bisa milih mau TX mau RX mau sebagai apa. Oke, nah kalau dari depan sama. Nah kalau dari belakang ini baru akan beda di sini ya. Bedanya ada di tulisan yang ini A sama B ya, yang lainnya sama A sama B. Nah jadi satu pasang itu A sama B, bukan A sama A, B sama B ya. Tuh, nah kalau teman-teman mau mempergunakan HTB ini harus sepasang, tidak boleh sama A sama A, B sama B, itu tidak akan berfungsi ya. Tolong catat, simak baik-baik, tidak boleh
satu huruf tidak boleh sama A sama A, B sama B tidak boleh. Jadi harus A sama B atau B sama A. Terus untuk penyimpanannya boleh yang A dulu di server atau boleh yang B dulu di server. Itu bebas, yang penting tidak sepasang A sama A, B sama B ya. Yang penting berbeda huruf. Harus A dengan B, harus B dengan A gitu. Terus di sini di depannya ini adalah yang sebelah sini, sebelah kanan bawah ini adalah untuk indikator HTB ini ya. Ketika dicolok bahwa ini sudah jalan, sudah berfungsi, adalah ini indikator untuk menandakan bahwa ini sudah menyala. Nah gitu. Langsung lari ke yang TX ini, TX sama ini nih, link ACT. Nah yang ini ya, yang kanan atas sama yang kanan tengah, juga yang FDX yang kiri bawah ini 1, 2, 3. Ini adalah indikator LAN ya. Jadi kalau misalkan nanti HTB ini ketika dicolok LAN dari sumber internet atau dari router klien tidak menyala, berarti kabelannya yang bermasalah. Itu. Lalu yang ini, yang 1, 2, yang 2 ini adalah untuk indikator fiber optik ya. Jadi ketika si HTB ininya tidak menyala, berarti yang bermasalah ada di kabel fiber optiknya. Jadi teman-teman jangan bingung ketika kok ini tidak menyala, apanya ya yang rusak. Nah, jadi teman-teman harus sudah sedikit memahami tentang indikator ini. Jadi kalau yang ini tidak menyala, yang 2 ini udah dipastikan dari fiber optiknya. Kalau misalkan yang ini 1, 2, 3 ini tidak menyala, berarti dari kabelannya. Kalau yang ininya tidak menyala, yang powernya berarti ininya juga tidak menyala, alias rusak. Itu ya. Jadi teman-teman tidak usah risau dan tidak usah bingung dan tidak usah harus bertanya lagi. Ininya tidak menyala berarti apanya ya? Nah, jadi dengan adanya indikator ini, teman-teman bisa lebih mengetahui cepat mana yang harus diperbaiki gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman tentang gambaran HTB ini. Dan nanti saya akan buatkan videonya bagaimana cara pasang HTB untuk memperluas jaringan hotspot kita ya. Nanti barangkali ya saya akan buatkan videonya, karena ternyata dari video-video saya sebelumnya banyak juga yang menonton di episode tentang HTB ini. Itu kurang lebih ya teman-teman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya dan dadah.